Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Kotrus, sharing tentang game development, programming, dan Unity. Kali ini saya akan membuat video tutorial game 2D platformer. Kebetulan ini adalah request dari teman saya untuk membuat tutorial bagaimana caranya membuat game 2D platformer. 2D platformer seperti game-game kayak Endless Runner yang gamenya 2D begitu, yang hanya bisa lompat dan ke arah kiri kanan seperti Metal Slug, Captain Commander, atau yang lagi terkenal ya Flappy Bird dan lain-lain. Oke, langsung saja kita buat game 2D platformer. Ini saya menggunakan Unity 5. Oke, langsung saja saya akan membuat folder baru untuk membuat material. Saya akan membuat material di sini. Kita ubah shadernya menjadi unlit, kemudian pilih color. Sini saya akan membuat 5 material. Pertama itu hijau, kita duplikat dengan cara pencet Ctrl D maksud saya. Saya ubah warnanya menjadi agak kecoklatan. Ini, kemudian duplikat lagi. Saya akan ubah sedikit agak terang warnanya. Kemudian saya akan duplikat kembali menjadi warna hijau, agak gelap hijaunya. Kemudian saya duplikat lagi untuk warna putih. Oke. Di sini saya akan menghapus directional light-nya dan saya akan ubah kamera ini menjadi solid color agar berlatar belakang biru. Oke. Kemudian ubah projection ini menjadi photographic, karena nanti kita akan menggunakan objek 3D tapi dia akan terlihat seperti 2D bentuknya. Sini saya akan membuat objek baru yaitu cube. Nah, di sini saya akan percepat saja untuk saya melevel desainnya. Oke, saya sudah membuat simple untuk level desainnya. Saatnya saya akan memberi tekstur untuk di objek cube-nya ini. Saya sudah ada material-materialnya, dan saya akan drag and drop saja. Oke, dan tertinggal untuk playernya, pemainnya. Saya buat cube lagi. Saya taruh sini. Oke, saya rename jadi pemain. Saya beri warna untuk
ininya, dan untuk pemainnya saya akan ubah warna materialnya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita harus menghapus box collider ini karena box collider ini untuk objek 3D, dan saya akan mengubah collider ini menjadi 2D. Saya akan select terlebih dahulu select pemain. Saya akan hapus komponen ini dan akan menambahkan di fisik 2D, pilih box collider 2D. Oke, pada pemain pun sama, kita tambahkan fisik 2D. Jangan lupa kita pilih juga rigid body. Untuk pada saat si player ini menyentuh tanah, dia tidak akan jatuh atau ngebak ke bawah, dan dia akan ketahan di tanah atau di objek-objek yang dia pijak player ini untuk tersentuh. Jangan lupa di bagian collision detection-nya kita ubah menjadi continuous. Kemudian bentar, harus membuat fisik terlebih dahulu. Saya beri nama fisik, kemudian buat fisik 2D material untuk pemain, dan frictionnya kita set dengan nilai 0. Kemudian kita drag and drop pemain di bagian box collider 2D. Kemudian saya akan buat box collider 2D lagi untuk saat sama kayak box collider 2D yang di atas, cuman dia akan men-trigger nanti akan saya buat script untuk lompat dan mengarahkan ke kiri, ke kanan, atau ke atas. Oke, saya coba. Bentar, saya ubah size-nya dulu. X untuk 0.9 dan Y-nya 1.1. Oke. Saya rasa coba kita tes terlebih dahulu. Oke, dia jatuh. Saya coba akan taruh sini, dia apakah oke, sip, berhasil. Saya akan buat script untuk menggerakkan si player ini. Saya akan coba buat dia lompat terlebih dahulu. Oke, di bagian aset kita buat folder untuk script. Kemudian buat C# script untuk player. Saya akan membuat ini dengan nama bergerak. Oke, saya akan membuat script untuk menggerakkan atau membuat ini jalan si player ini nantinya. Saya tidak membutuhkan fungsi void start, saya akan tetap menggunakan fungsi void update. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu untuk kecepatan pada saat digerakkan, dan saat nilai untuk lompat, dan nilai pada saat si player ini berpijak ke tanah. Oke, saya buat dulu. Saya gunakan komentar untuk pada saat menyusun script tidak ada kekeliruan. Buat
public, tipe data float. Saya akan beri nama cepat. Ini nanti akan untuk mengarahkan ini berapa speednya. Kemudian untuk lompat sama tipe datanya float juga. Kemudian untuk membuat bergerak velocity-nya, tetapi sih saya tidak akan membuat menjadi public. Float gerak velocity. Oke. Kemudian saya akan buat lagi untuk berpijak, variabel berpijak dengan bool, kemudian berpijak sama dengan true. Oops, oke. Dalam fungsi void update ini saya akan buat statement untuk pertama lompat. Oops. If kita beri ini input get key down tambahkan key code dot space. Ini untuk pada saat kita pencet spasi, dia akan lompat. Misalnya kan kalau di dalam game-game itu ya, kalau misalkan untuk desktop PC biasanya dia lompat menggunakan spasi. Atau saya buat dua deh, atau kita copy paste saja script ini karena sama. Saya akan menambah ini dengan atas up row. Oke. Kemudian saya akan buat statement lagi di sini. If berpijak, salah. Berpijak. Kita tambahkan get component karena di versi 5 itu harus menggunakan referring get component. Kemudian tambahkan rigid body 2D untuk si collider ini, si player dengan si tanah. Dot velocity new vector 2. Kemudian kita copy saja get component ini, kita simpan di sini. Velocity dot x, lompat. Oke. Kita save dulu. Kita coba balik lagi ke Unity. Kita tambahkan script ini di hierarki pemain. Saya masukkan bergerak. Saya coba masukkan nilainya itu 23 untuk lompat. Kita coba. Saya akan coba pencet spasi. Ternyata terlalu tinggi lompatnya. Saya coba pencet atas. Coba saya kurangin terlebih dahulu 5. Saya akan pencet space, dia lompat dan pencet atas. Cuman kalau dia dipencet atas terus atau spasi terus, dia akan looping. Nah, ini nanti saya akan coba fix.
Selanjutnya, agar ini bergerak dan lompat itu tidak looping, saya tambahkan gerak velocity ini sama dengan 0. Kemudian saya akan tambahkan script untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan saya temukan statement input dot get key down. Tidak, hanya get key saja. Kemudian saya tambahkan key code dot left arrow untuk arah ke kiri, atau input dot get key sama dengan yang sebelumnya, get key code dot left arrow, cuman ini kita menggunakan key code dot a. Misalkan ada dua tipe untuk menggerakkan, yaitu menggunakan arah kiri kanan atau AD, WASD, tapi menggunakan AD saja. Kemudian masukkan gerak velocity sama dengan minus cepat, karena si nilai X ini jika ke kiri dia akan ke kiri karena bernilai minus, dan untuk ke kanan si X ini nanti kita harus masukkan bernilai positif atau plus. Kita copy paste saja script ini karena sama, cuma membedakan hanya ini ke kanan right arrow, dan ini yang dengan D, dan ini bernilai positif atau plus. Kemudian saya akan tambahkan get component lagi, kemudian rigid body untuk si player berpijak di tanah, dot velocity sama dengan vector 2, vector 2 gerak velocity, get component, rigid body lagi untuk pijakan yang tadi sebelumnya itu bernilai X untuk arah ke samping, dan ini untuk ke atas. Sama scriptnya dengan ini. Tadi ada yang kehapus, dot velocity dot y. Sip. Kemudian di sini saya akan cek jika si player ini berpijak, maka dia akan bernilai benar. Kalau dia berpijak, dia akan bernilai true, tapi kalau dia tidak berpijak alias lompat, dia akan bernilai false. Ini akan membuat fungsi baru terlebih dahulu. Saya akan cek jika berpijak di tanah, buat fungsi void, ia berpijak 2D, maka dia akan berpijak sama dengan bernilai true. Buat fungsi lagi untuk login tidak berpijak 2D, dia akan bernilai false. Sudah ada yang salah, coba kita cek.
Bentar, ini ada kesalahan. Oh, sini saya lupa menambahkan new. Sip. Oke. Kita coba. Tuh, saat sudah dideklarasikan kecepatan dan lompatnya. Oke, bentar. Saya lupa lompatnya. Coba saya masukin 10, kecepatannya itu 5. Dan sudah dimasukkan, dia tidak akan looping ke samping ataupun ke atas. Saya akan coba, saya tekan spasi, dia tidak lompat lagi, dia hanya sekali saja. Kemudian dia bergerak pun tidak akan looping. Tuh. Oke, mungkin segitu dulu tutorial untuk 2D platformer